Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik ya, alhamdulillah kalian semua baik. Baik, untuk pagi ini mari kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesehatan. Jangan lupa untuk memberikan doa untuk orang tua, guru kalian, serta bangsa ini supaya bangsa ini kuat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah corona ini cepat berlalu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pagi hari ini kita akan belajar masih tentang operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Dari materi sebelumnya, saya lihat kalian belum terlalu paham menggunakan garis bilangan bulat ini untuk operasi hitungnya, maka mari kita simak penjelasannya kembali. Baik, kalian bisa lihat ini ada garis bilangan mulai dari 0 sampai negatif 13, kemudian 0 sampai positif 10. Bagaimana membuat garis bilangan jika operasi hitungnya seperti ini? 6 ditambah negatif 10 sama dengan titik-titik. Oke. Untuk membuat garis bilangannya, maka perhatikan dulu angka awal. Angka awal adalah 6. 6 adalah positif. Maka garis bilangan yang pertama kita arahkan garis bilangannya mulai dari titik 0 kemudian mendekati angka 6 seperti ini. Ini yang pertama. Jangan lupa garis panahnya diarahkan ke arah kanan karena kita mengarah ke positif 6. Oke. Lalu kita fokus pada yang kedua, yaitu ditambah negatif 10. Negatif itu ada di sebelah kiri, maka buatlah garis bilangan berbalik arah dimulai dari angka 6. Berbalik arah sebanyak 10 lompatan. Saya ulangi, berbalik arah ke arah negatif sebanyak 10 lompatan, bukan ke angka 10. Kita hitung dulu 10 lompatan dari angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, rupanya berhenti di angka negatif 4. Maka buatlah garis bilangan mulai dari angka 6 menuju angka negatif 4 seperti ini. Jangan lupa tanda panahnya mengarah ke kiri. Karena jawabannya adalah negatif 4, maka kita perlu satu lagi garis bilangan yang menunjukkan sebagai jawaban. Garis bilangan tersebut ada di atasnya garis bilangan yang kedua, tetapi mulai dari 0 lalu mengarah ke arah negatif 4 seperti ini. Saya ulang kembali. Karena jawabannya negatif 4, maka kita buat garis bilangan mulai dari 0 menuju negatif 4.
Jangan lupa tanda panah. Nah, garis bilangan dari operasi hitung 6 ditambah negatif 10, hasilnya adalah negatif 4 seperti ini. Bisa diperhatikan dengan baik. Dalam setiap operasi hitung, jika ada soal seperti ini, maka akan ada 3 garis bilangan. Yang pertama, 6 ada di bawah, mulai dari 0 sampai 6. Kemudian karena ditambah negatif 10, maka berbalik arah ke arah negatif sebanyak 10 langkah, bukan ke angka negatif 10. Saya ulangi, bukan ke angka negatif 10, tapi 10 langkah ke arah negatif mulai dari angka 6. Maka kita hitung dulu. Berhentilah di angka negatif 4. Maka negatif 4 adalah jawabannya. Lalu kita tulis garis bilangan yang terakhir. Ini garis bilangan yang terakhir yang menunjukkan dia sebagai jawaban, yaitu negatif 4. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Perhatikan ini. Baik, kita akan lanjutkan contoh berikutnya. Bagaimana jika ada soal 3 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Baik, yang pertama tentu kita akan mengarahkan garis bilangan yang pertama ke angka 3, mulai dari 0. Seperti ini, 0 menuju angka 3. Jangan lupa tanda panahnya. Lalu yang kedua, karena dia ditambah 7, sedangkan 7 itu positif, maka kita akan buat garis bilangan yang kedua mulai dari angka 3 sebanyak 7 langkah. Kita hitung dulu langkahnya dari angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah dari angka 3. Jadi bukan membuat garis bilangan yang kedua ke angka 7, tapi 7 langkah dari angka 3. Maka mengarah ke arah 10. Kita buat garis bilangan mulai dari angka 3 sampai dengan angka 10. Maka 3 ditambah 7 hasilnya 10. Lalu jangan lupa kita buat garis bilangan yang terakhir sebagai jawaban dari operasi hitung ini, yaitu garis bilangan yang ketiga mulai dari, perhatikan, kita buat garis bilangan yang ketiga yang terakhir mulai dari 0 menuju angka 10. Baik, seperti ini. Ini adalah jawaban dari operasi hitung 3 ditambah 7. Hasilnya 10. Sampai sini kira-kira bagaimana? Apakah sudah paham? Oke. Sekarang kita lanjut kepada contoh berikutnya. Bagaimana jika operasi hitungnya seperti ini?
Oke, saya persiapkan dulu. Bagaimana jika operasi hitungnya seperti ini? Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan titik-titik. Oke, perhatikan. Yang pertama tentu kita membuat garis bilangan mulai dari angka 3. Ulangi, mulai dari angka negatif 3, yaitu 0 menuju negatif 3. Di sini. Jangan lupa tanda panahnya menuju ke arah negatif 3 ditambah negatif 4. Karena ini negatif, maka kita tanda panahnya akan, garis bilangannya akan maju ke depan sebanyak 4 angka dari negatif 3. 1, 2, 3, 4. Maka berhenti di angka negatif 7. Lalu kita buat garis bilangan dimulai dari negatif 3 menuju negatif 7. Seperti ini. Jangan lupa garis bilangannya. Berarti negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 7. Dan jangan lupa tahap terakhir. Apa? Ya, betul. Kita akan membuat garis bilangan yang terakhir, yang ketiga, dimulai dari 0 menuju angka negatif 7. Nah, dengan seperti ini maka jawabannya sudah sempurna. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian paham. Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan kepada operasi hitung pengurangan. Diperhatikan. Saya akan lanjutkan ke operasi hitung pengurangan. Oke. Operasi hitung dengan menggunakan operasi hitung pengurangan. Contohnya seperti ini. 7 dikurang 5. Pasti kalian tahu dong 7 dikurang 5. Tapi bagaimana membuat garis bilangannya? Nah, seperti ini. Pertama kita arahkan 0 dari 0 menuju angka 7. Nah, dikurang. Karena dikurang, maka kita berbalik arah. Ke arah 5. Ke arah 5, tapi bukan ke arah angka 5, tapi 5 lompatan dari angka 7. 1, 2, 3, 4, 5. Maka berhenti di angka 2. Jadi garis bilangannya mulai dari angka 7 menuju angka 2. Seperti ini. Oke. Jawabannya adalah 2. Jangan lupa garis bilangan yang terakhir sebagai jawaban dimulai dari 0 menuju angka 2. Jadi akan ada 3 garis bilangan. Seperti ini. Yang pertama, garis bilangan ke angka 7.
lalu dikurang 5 berbalik arah sebanyak 5 lompatan, berhenti di angka 2, maka jawabannya adalah 2. Lalu jangan lupa garis bilangan terakhir yang ketiga paling atas untuk menunjukkan jawabannya mulai dari 0 sampai angka 2. Bagaimana? Apakah paham? Sepertinya sudah mulai nyambung ya, sudah mulai paham ya. Sekarang kita lanjut kepada contoh soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Negatif 3 dikurang negatif 4 sama dengan baik, kita lanjutkan. Bagaimana jika negatif 3 dikurang negatif 4? Berapa hasilnya? Yang pertama tentu kita membuat garis bilangan dari 0 menuju angka berapa? Ya, betul, angka negatif 3. Lalu 4 lompatan. Nah, ke arah mana nih? Nah, diingat dulu, jika negatif bertemu dengan negatif, maka menjadi angka tambah. Berarti ini sama saja dengan negatif 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik ditambah 4. Nah, 4 itu adalah positif, maka kita mengarahkan garis bilangan yang kedua 4 langkah menuju arah positif dari negatif 3. 1, 2, 3, 4, maka berhenti di angka 1. Maka garis bilangan yang kedua mulai dari negatif 3 sampai angka 1. Dan terakhir, karena jawabannya 1, apa? Ya, garis bilangan jawaban dimulai. Garis bilangan jawaban selalu dimulai dari 0 lalu menuju ke angka jawabannya. Jawabannya 1, maka menuju angka 1. Nah, sampai sini kalian paham? Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan contoh yang terakhir. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Negatif 2, negatif 2, negatif 5 sama dengan titik-titik. Maka jawabannya kita gimana? Ya, mulai dari 0 sampai negatif 2. Karena ini dikurang ini, maka garis bilangan yang kedua akan menuju arah yang sama, yaitu ke arah negatif sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berhenti di angka negatif 7. Maka mulai dari negatif 2 berhenti di angka negatif 7. Seperti ini. Dan yang terakhir tentunya garis bilangan jawaban mulai dari 0 sampai
negatif 7. Jangan lupa tanda panahnya, negatifnya 7 sebagai jawaban. Nah, anak-anakku, negatif 2 dikurang 5 itu sama saja dengan negatif 2 ditambah negatif, saya ulang, negatif 2 dikurang 5 itu sama saja dengan negatif 2 ditambah dalam kurung negatif 5. Hasilnya yaitu negatif 7. Nah, bentuk operasi ini memiliki makna yang sama. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami materi ini. Untuk selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan latihan soal yang saya berikan di Google Class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.